Dirasa Bapak ndak enak sih. Merapi sudah mulai bangun. Tanda-tanda keaktifannya sudah terlihat. Apa benar itu, Pak? Bapak yakin sebentar lagi akan terjadi letusan. Insya Allah. Mungkin lebih besar dari yang sebelumnya. Letusan Gunung Semeru seminggu yang lalu dan wedus gembel Gunung Merapi pada hari Kamis 9 Desember 2021 erat kaitannya dengan prognosis Jayabaya yang mengatakan Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Lantas, kenapa Gunung Semeru dan Gunung Merapi selalu dikaitkan dengan prognosis Sri Aji Jayabaya? Mbah, bagaimana menurut Mbah? Apakah letusan Gunung Merapi kali ini akan lebih dahsyat dari sebelumnya, Mbah? Hanya Gusti Allah yang bisa jawab, Mas. Saya hanya bisa bilang sebaiknya seluruh warga diungsikan sekarang. Dan bagaimana sosok penunggu Semeru dan Merapi yang konon sudah enggan memberi bisikan-bisikan gaib pasca wafatnya para kedua kuncen di kawasan tersebut? Simak kisah dua juru kunci Gunung Semeru dan Mbah Dipo Gunung Merapi, Mbah Marijan. Raden Ngabe Suraksohargo atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Marijan. Nama asli beliau adalah Mas Panewu Suraksohargo. Lahir pada 5 Februari tahun 1927 sampai dengan 26 Oktober 2010. Beliau adalah seorang juru kunci Gunung Merapi. Amanah sebagai juru kunci ini diperoleh dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sejak tahun 1982. Mbah Marijan menjadi rujukan warga untuk mengungsi setiap Gunung Merapi akan meletus. Ketika 40.000 warga di radius 10 km dievakuasi lantaran gunung setinggi 2.930 meter mengalami erupsi yang diiringi awan panas dan banjir lahar dingin selama beberapa bulan sejak Juni 2020. Mbah Marijan tetap berdiam diri di rumahnya dan menolak untuk turun dari Merapi. Bagaimanapun kondisinya, pesan terakhir Mbah Marijan kepada putranya yaitu dengan julukan Mbah Asih. Asih, kamu mau kemana? Kalau kamu mau turun Merapi, turun sekarang. Kalau saya tidak akan turun. Kalau turun, saya nanti ditertawakan oleh ayam. Kisah Mbah Asih mengenang obrolan dengan ayahanda yang tercinta. Keganasan Merapi akhirnya merenggut nyawa Mbah Marijan. Beliau wafat dihantam awan panas 600 derajat Celcius dan ditemukan tak bernyawa dalam posisi bersujud di rumahnya. Memberikan lalu sekitar pukul 10 lewat 6 dan beliau kondisi di kawasan Kalirante pemirsa. Jasad beliau ditemukan beberapa jam kemudian oleh tim SAR bersama dengan 16 orang lainnya yang juga telah meninggal dunia. Kondisi para korban saat ditemukan mengalami luka bakar serius. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, agak sebentar, Mbah. Nanti kalau terapinya sudah bagus, Mbak baru boleh balik lagi ke sini ya. Kalau kamu mau turun, turun saja. Saya akan tetap tinggal di sini. Saya akan menjaga Merapi sesuai amanat Sampeyan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Desa yang menjadi tempat tinggal Mbah Marijan itu luluh lantak. Seluruh bangunan rumah penduduk hancur, hewan-hewan mati, tanaman-tanaman hangus. Adapun kuncen Merapi setelah wafatnya Mbah Marijan
adalah Mas Bekel Anom Surakso Sihono, pria yang akrab disapa dengan sebutan Mbah Asih. Beliau ini tidak lain dan tidak bukan adalah putra dari Mbah Marijan. Sebagai juru kunci, Mbah Asih menyatakan dirinya bukanlah paranormal ataupun dukun. Mungkin juga ada spiritualnya, seperti bersyukur dan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juru kunci bukanlah paranormal, bukan dukun, dan juga bukan kiai, ujar Mbah Asih yang bekerja sebagai karyawan administrasi di Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. Sebagai penjaga pintu, ketika terjadi sesuatu, maka Mbah Asih bisa memberitahu. Misalnya kalau gunung akan meletus, Mbah Asih bisa memberikan informasi kepada orang di sekitarnya untuk segera mengungsi. Kolaborasi antara kearifan lokal dengan teknologi yang saya kedepankan dan tentunya memberi hasil yang baik. Dan saat ini saya berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah. Sudah jadi pengetahuan umum jika suatu gunung memiliki juru kunci, termasuk juga Gunung Semeru. Juga pernah memiliki juru kunci bernama Mbah Dipo. Juru kunci Mbah Dipo memang sudah meninggal jauh sebelum Gunung Semeru meletus. Akan tetapi, ada amanat yang hingga saat ini masih dipegang teguh sebagai warga sekitar Gunung Semeru. Sebelum meninggal dunia, Mbah Dipo berpesan jika Gunung Semeru meletus, tidak boleh lari ke arah Gunung Sawur, melainkan harus ke arah sungai. Jika Semeru sampai meletus, berlarilah ke arah sungai, jangan pernah menuju ke arah Gunung Sawur, pesan Mbah Dipo. Gunung Sawur merupakan pos tempat pemantauan Gunung Semeru, tepatnya di Desa Sumbermujur, Candipuro di Lumajang. Gunung ini sering digunakan masyarakat untuk melihat keindahan Mahameru dengan lebih jelas. Memiliki ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Di tempat ini, kita juga dapat melihat kota Lumajang dan pantai selatan dengan sangat jelas. Mbah Dipo merupakan juru kunci Gunung Semeru yang menghabiskan sisa waktunya di kaki gunung ketinggian 3.676 mdpl. Beliau sudah meninggal pada tahun 2007 yang lalu dan kini juru kunci Gunung Semeru beralih ke Mbah Suparti, istri ketiga dari Mbah Dipo. Mbah Dipo dianggap orang yang mumpuni karena pernah bertapa di Gunung Semeru hingga rambutnya memanjang sampai ke pinggang.